الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sebagai langkah yang pertama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah pada hari yang mulia ini masih memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir pada tempat yang mulia ini. Selawat beriring salam, marilah sama-sama kita berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al beserta sahabat beliau sekalian, tak lupa kepada para alim ulama, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, ulama-ulama mu'tabar, ulama-ulama yang ada di setiap masa hingga seterusnya hingga akhir zaman kelak. Kata-kata ketakdiman pada imam besar Masjid Agung yang kami muliakan, kepada imam rawatib, pada panitia masjid, guru-guru kami semua, sidang hadirin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Izinkan sejenak dalam waktu yang singkat kami menyampaikan sedikit mauidhah. Mudah-mudahan diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada diri kami yang menyampaikan dan juga kepada hadirin semua yang dirahmati Allah. Di mana ada kesilapan, kealpaan, kejanggalan, maka kami harapkan diperbanyak maaf. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sedang berada dalam tahun politik. Dalam Islam, perpolitikan diatur dalam bab siasah dalam beberapa kitab, di antaranya kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah karangan Imam Al-Mawardi. Beliau mengatakan bahwa mengangkat imam adalah wajib. Di dalam kitab tersebut di halaman 15 beliau mengatakan, al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwah. Imamah, pemerintahan, diletakkan sebagai pengganti kenabian. Fi hirasatid dini wa siyasatid dunya, dalam menjaga agama dan dalam mengatur dunia. Jadi pemerintahan adalah bahagian daripada yang diatur oleh syariat Islam. Tujuan pemerintahan adalah untuk menjaga agama dan untuk mengatur dunia. Maka oleh karenanya, ketika kita memilih pemimpin dan siapapun calon pemimpin, hendak bertujuan untuk menjaga agama, hendak bertujuan untuk mengatur dunia, bukan bertujuan sebagai ladang bisnis, bukan bertujuan untuk kepentingan pribadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Di dalam sebuah hadis menegaskan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara 7 golongan itu yang pertama adalah imamun adil. Imam yang adil, pemimpin yang adil, pemerintah yang adil. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Orang yang hatinya selalu bergantung dengan masjid. Maka kalau 3 saja ini kita perhatikan, dewasa ini sangat penting dan saling berkaitan. Apabila terjadi sebaliknya, imamnya zalim, pemudanya maksiat, orang-orang hatinya tidak terikat lagi dengan masjid, maka ini adalah sebuah musibah. Tapi ketika imamnya adil, pemudanya taat, orang-orang terikat dengan masjid, tidak terikat dengan hiburan, lebih tenang duduk di masjid daripada duduk di pasar. Pemudanya lebih senang untuk mengikut pengajian salat berjamaah daripada membuang-buang waktu. Imamnya adil, melakukan segala tugas-tugas untuk kemaslahatan agama, untuk kemaslahatan dunia. Maka ini adalah orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari yang tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara imam yang adil adalah imam yang mampu melakukan sesuatu sesuai dengan yang diatur syarak. Di dalam kitab Al-Asbah wan Nadhair disebutkan al-maratibu khamsah. Ada 5 tingkatan kemaslahatan. Yang pertama ad-daruriyah, kemaslahatan daruriyah, yang primer, yang pokok, yang tak boleh tidak. Yang kedua al-hajiyah, kebutuhan sekunder. Yang ketiga yaitu al-manfa'ah atau at-tahsiniyah, yang bersifat sedikit mewah. Yang keempat yaitu yang berupa fudul, berlebih-lebihan. Maka ketika seorang pemimpin bertindak sebagai pimpinan, apakah di level bawah atau di tingkat atas, mereka harus mampu bersikap adil. Makna adil, melakukan sesuatu sesuai kebutuhan. Yang daruriyat didefinisikan, malau lam yatanawalhu lahalaka. Seandainya dia tidak melakukan itu, maka dia akan binasa. Seperti orang yang makan sedang kelaparan, yang sangat lapar, bila tak makan akan mati. Maka makan berada pada level daruriyat, kalau tak makan mati. Yang kedua hajat, yang bersifat hajat. Lau lam yatanawalhu lam yahlik. Kalau dia tidak melakukannya, dia tidak binasa. Walakin yasyukku, tapi dia merasa kepayahan. Seperti orang yang makan sehari 3 kali, hanya makan 1 kali, adapun sehari tak makan, tapi tak mati, tapi dia kepayahan, hajat. Yang ketiga adalah yang bersifat manfaat atau tahsiniyat. Ini diberi contoh seperti orang yang makan untuk memenuhi vitamin tambahan, untuk memenuhi karbohidrat tambahan, seperti orang yang makan kambing dan sebagainya. Yang keempat itu zina, hiasan. Yang hiasan ini bersifat tersier, agak mewah. Urung belah motor, kamotor mewah. Yang kelima fudul berlebih-lebihan, haram. Urung korupsi, urung pajo harta niati berlebih-lebihan. Maka ketika kita berada pada level pimpinan keluarga, diri sendiri, level masyarakat di desa, adapun yang paling tinggi
ketika melakukan sebuah kebijakan, maka kebijakan itu harus melihat skala prioritas. Dalam fikih disebut fikih aulawiyat, mana yang lebih aula. Maka ada sebuah pertanyaan dalam kitab Qulubi disebutkan, mana lebih baik kita bersedekah roti atau bersedekah air? Jawabannya disebutkan di situ, at-tasadduqu bil khubzi khairun, bersedekah dengan roti lebih baik, lil ja'i, bagi orang lapar, wa tasadduqu bil ma'i khairun, bersedekah dengan air lebih baik, lil atshan, bagi orang haus. Artinya kebutuhan yang kita berikan dan yang kita penuhi sesuai dengan yang paling butuh. Maka kaidah bagi seorang imam dalam mengelola harta umat, al-aslah fal aslah, yang lebih penting maka lebih penting. Ketika melompat maka hukumnya berdosa. Misalnya ada orang si A hampir mati, si B dia berada pada taraf tidak mati tapi hanya hajat saja, makanan hanya satu. Kalau kita berikan kepada si A, maka si B lapar. Kalau kita berikan kepada si B, maka si A lapar. Kita lihat siapa yang paling berat kebutuhannya. Tajuk guru yang paling berat perle, tabalik juk, haram, dosa. Demikian juga dalam hal bantuan-bantuan lainnya. Misalnya orang yang tak punya rumah, ini harta negara, ini harta rakyat. Ada si A yang rumahnya masih agak bagus, ada si B yang rumahnya sudah sangat rusak. Kita balik, kita berikan kepada si A yang agak bagus karena dia ada melobi. Sedangkan si B yang paling butuh tidak kita berikan karena tidak melobi, maka hukumnya haram. Ini imam tidak adil. Maka imam yang adil, imam yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menyutanyo nak anu limang ro. Tajuk kebutuhan ke anak bukan berarti sama rata, tapi tajuk sesuai dengan kebutuhan. Anak kuliah beda dengan SMA, anak SMA beda dengan SMP, anak SMP beda dengan SD, sesuai kebutuhan. Maka harta negara, harta rakyat dikelola oleh imam sesuai dengan skala prioritas. Ketika kebutuhan daruriyat sudah terpenuhi, yang mana dalam usul fikih disebut dengan al-kulliyatul khamsah, kuliah yang 5, sebagian mengatakan kuliah yang 6. Pertama, hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua, hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Yang ketiga, hifdzul akli, menjaga akal. Yang keempat, hifdzul mal, menjaga harta. Kemudian hifdzun nasal, menjaga keturunan. Kemudian hifdzul irdi, menjaga kehormatan. Apapun kebijakan yang dilakukan harus tidak boleh keluar daripada kuliah yang 5 atau kuliah yang 6. Menjaga agama. Untuk menjaga agama Allah mengharamkan murtad. Untuk menjaga agama Allah mewajibkan salat, rukun iman dan rukun Islam. Ketika ada orang murtad maka disuruh perangi. Kemudian untuk menjaga jiwa, Allah mensyariatkan haram membunuh. Ketika ada pembunuhan maka disyariatkan qisas. Untuk menjaga akal, Allah mensyariatkan haram khamar. Ketika ada peminum khamar maka disyariatkan menghukum dengan cambuk dan sebagainya. Kemudian menjaga kehormatan. Untuk menjaga kehormatan disyariatkan nikah, diharamkan zina. Ketika terjadi zina disyariatkan rajam atau jilid. Kemudian Allah menyuruh menjaga harta. Untuk menjaga harta disyariatkan yaitu jual beli. Bila ada terjadi pencurian disyariatkan yaitu memotong tangan. Diharamkan mencuri. Ketika sebagian orang mengatakan hukum Islam melanggar HAM, mereka hanya melihat hukum, melihat potong tangan, melihat qisas, melihat yaitu mencambuk. Mereka tidak melihat daripada hikmah pensyariatan. Tujuan potong tangan untuk menjaga harta, agar harta selamat. Tujuan qisas untuk menjaga jiwa, agar jiwa selamat. Tujuan yaitu daripada mencambuk orang penzina, menjilid dan merajam untuk menjaga kehormatan.
tujuannya yang harus kita tonjolkan. Maka orang-orang orientalis melihat hanya segi hukuman tanpa melihat hikmah pensyariatan. Maka kita melihat bagaimana merajalelanya pembunuhan, merajalelanya perzinaan, merajalelanya pencurian. Maka tujuan daripada menegakkan imamah ataupun pemerintahan adalah untuk menjaga semua, yaitu al-kulliyah yang 5 ataupun kuliah yang 6. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin juzuk 1 halaman 18 menyebutkan, fa inna dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah sawah ladang bagi negeri akhirat. Wala yatimmu dinu illa bidunya. Tak akan sempurna agama kecuali dengan dunia. Al-mulku wad-dinu tau'amani. Agama dan kekuasaan seperti dua saudara kembar. Agama dan kekuasaan seperti dua saudara kembar. Artinya, dengan kekuasaan akan menjaga agama. Ad-dinu aslun, agama itu fondasi. Al-mulku harisun, kekuasaan itu penjaga. Malla aslalahu, bila tak ada fondasi, famahdum, binasa. Wa ma la harisalahu, tak ada penjaga, fadai', maka disia-siakan. Maka ketika kita melihat agama, contohnya salat Jumat agama. Untuk salat Jumat perlu ada masjid. Untuk ada masjid perlu dana 2 miliar. Untuk ada dana maka pemerintahlah yang memplot dana. Jadi untuk hasil salat Jumat Yaman kamu kait dengan pemerintah. Haji agama. Untuk pergi haji perlu kuota. Untuk perlu kuota pemerintah lom yang teken. Jadi untuk lancar agama perlu kepada kekuasaan. Ketika agama tidak dilindungi oleh kekuasaan maka dha'i', disia-siakan. Terjadi pelanggaran-pelanggaran. Maka betapa besar pahala bagi imam yang adil. Maka layaklah Allah mengatakan, tak ada naungan pada hari itu, maka imam yang adil akan mendapatkan naungannya. Semua akan tertata dengan rapi. Maka di semua lini, di semua bidang, apakah untuk melakukan taat atau menjauhi maksiat. Di suatu tempat ada maksiat, perzinaan, perjudian. Nyo tajak atau nyotok pribadi, asyik tak pegah, tirau orang, nyo hajit, dah satu, dah selesai. Tapi bila imam yang bertindak, dengan kanunkah, dengan tanda tangankah, dengan peraturankah, maka semua orang tak berani melakukan dan membuat tempat maksiat. Maka oleh karenanya, marilah katanya, apabila dalam suasana perpolitikannya, jangan saling menghujat, jangan saling memfitnah, jangan saling mensucikan diri yang paling hebat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Najm ayat 32, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan kamu menyucikan diri, menganggap diri yang paling hebat. Huwa a'lamu biman ihtada. Allah yang lebih tahu. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah yang lebih tahu siapa yang paling takwa. Namun demikian, kadang-kadang menonjolkan diri ada babnya dibolehkan dalam agama. Pada orang tertentu seperti Nabi Yusuf. Dalam surah Yusuf ayat 55 Nabi Yusuf berkata, "Qala ja'alni ala khazainil ardi." Nabi Yusuf berkata, "Jadikan saya sebagai bendahara negeri. Inni hafidun alim." Saya ini menjaga, saya ini pandai. Artinya untuk dafa' mudarat. Seandainya bendahara negeri gebi kuru lain, icok korupsi. Jadi kepegah hajura oleh Nabi Yusuf, lun medeng, lunnya menjaga, lunnya pandai. Itulah bab yang boleh memuji diri. Mungkin kita berada pada level yang sama semua. Tidak berhadapan dengan orang kafir, tidak berhadapan dengan orang munafik, sama-sama muslim, maka saling menjaga. Biarlah orang yang menilai mana yang lebih bagus, mana yang lebih layak,
Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun." Jangan kamu berkata apa yang tak ada ilmu bagimu. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, hati, kana kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Berita-berita yang kita baca, berita yang kita sebar, berita yang kita bicarakan, jangan sampai terjadi dusta, jangan sampai bersifat palsu, jangan sampai bersifat mengadu domba. Maka mari menjaga saling silaturahmi, saling yaitu menghormati kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ketika kita tidak saling menjaga, kita tidak saling menghormati, kita tidak saling menghargai, maka yang terjadi adalah perpecahan, pertikaian. Sedangkan ini adalah sementara, persaudaraan adalah selamanya. Maka oleh karenanya, kita dalam tahun-tahun perpolitikan ini, di samping menilai siapa yang kita pilih, dan orang yang akan dipilih juga mempelajari apa tugas-tugas yang sesuai dengan agama, yang sesuai dengan syariat, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Skala prioritas, watedakalan umpama na harta rakyat nyo menyonyo farduin, nyo fardu kifayah, farduin lebih utama. Apabila fardu kifayah juga na level-level tersendiri. Umpama ketika diplot oleh pemerintah nyo untuk olahraga 5 miliar, untuk farduin 500 juta. Pertanyaan, apakah itu sesuai skala prioritas dalam bidang agama, dalam pandangan fikih? Ketika lagi tanya, takalan urung siro penyakit stroke, takalan siro urung tu perlu diamputasi, takalan siro urung tu iaitu penyakit biasa, maka beda-beda penyakit, beda kebutuhan. Maka tugas pemerintah adalah menyalurkan harta negara sesuai kebutuhan. Apabila tidak sesuai kebutuhan, makanya adalah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah orang yang hajat baca Quran, kiban solusi harus ditetapkan oleh imamah. Cukuplah orang gasin, kiban solusi harus ditetapkan oleh imamah. Dan gedanyo yang menilai hanya tak duduk, nyo imamnya hana bere, nyo imamji hana bere, nyo golong geput, benar bertentangan dengan ayat Al-Isra 36. Jangan membicarakan sesuatu yang kita tidak ada ilmu. Jangan menuduh, tapi kita berbicara sesuai konsep, sesuai kaedah meno yang diatur dalam agama. Tidak menyerang kepada pribadi, tidak menyerang kepada personal, tapi berbicara sesuai dengan yang tertulis di dalam Al-Quran, di dalam hadis dan juga syarahan-syarahan para ulama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah kepada kita semua dalam memilih pemimpin. Jangan sampai pemimpin yang zalim, karena setiap selesai salat kita selalu berdoa, Allahumma ya Allah la tusallit alaina. Jangan engkau mengkuasakan di atas kami bidunubina, dengan sebab dosa kami, man la yakhafuka, orang yang tak takut kepadamu, wala yarhamuna, yang tak sayang kepada kami. Maka dengan sebab dosa bisa jadi datang pemimpin zalim. Tak ada jalan lain, tak bertobat dari dosa agar datang pemimpin yang adil. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.